Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan ya dari pihak sang suami. Teman-teman di sini ngomongnya seperti ini. Istriku diajakin kerja di Singapura, katanya tanpa PT, punya paspor langsung terbang dan masuk agensi Singapura dulu katanya. Itu resmi nggak sih? Maaf, itu resmi nggak ya? Kayak gitu kan. Jadi di sini buat teman-teman yang masih pemula, masih baru pertama kali bekerja ke Singapura ya, kalian jangan sampai menembus jalur yang instan atau bisa dibilang jalur calling visa. Sangat berbahaya Mbak ya. Di sini bahayanya apa Mbak sih? Sangat berbahaya. Misalkan kalian masuk di bandara Indonesia, kalian ditanyakan, Mbak ini dari PT mana Mbak? Nah, kalian jawab apa kalau kalian nggak masuk PT? Kalian mau jawab apa? Coba ya. Di sini aja yang sudah X itu kemarin ada yang ditangkap karena berangkat ke Singapura lewat jalur calling visa. Jalur calling visa itu tidak resmi teman-teman, itu ilegal. Benar-benar dilarang oleh pemerintah Indonesia. Kalian ngeh apa enggak sih kalau saya ngomong? Kenapa sampai detik ini? Kenapa sampai saat ini kalian masih berani lewat jalur calling visa? Kalian apa enggak berpikir tentang keluarga? Enggak berpikir tentang orang tua yang kalian tinggalkan? Kalian mikirnya yang cepat-cepat bisa sampai di Singapura, cepat-cepat bekerja, tapi justru sebenarnya itu jalur gelap teman-teman. Apapun pekerjaan kalian lewatnya jalur gelap, sebenarnya itu nggak berkah ya. Iya memang prosesnya cepat, tapi kalian di sini benar-benar harus siap ya, karena ini adalah ilegal. Nanti misalkan di tengah-tengah perjalanan di imigrasi kalian ditanya, tujuannya mau kemana Mbak? Mau kerja Pak ke Singapura. Lewat PT mana Mbak? Nggak ada PT-nya Pak. Nah, kalian bakalan ditahan, dimasukkan ke dalam kantor. Di situ kalian bakalan diinterogasi, ditanya, diinterview, oke? Kok bisa kerja ke Singapura tanpa masuk PT? Iya Pak, saya kerja ke Singapura nih lewat jalur calling visa. Nah, di sini kalian harus siap-siap. Calling visa ini sudah tahu ilegal, tapi kalian masih terus menembus ya Mbak ya. Di sini bukannya saya menakut-nakutin, bukan. Tapi saya itu benar-benar sayang sama kalian. Saya itu ngeman sama kalian. Kenapa toh? Ada banyak PT loh Mbak. PT di Indonesia itu sudah banyak. Kenapa kalian memilih jalur yang benar-benar dilarang oleh pemerintah Indonesia? Misalkan Mbak ya, kalian di tengah-tengah perjalanan terus kalian langsung dibawa ke kantor kayak gitu, kalian bakalan berurusan dengan polisi ya. Kalian nggak bisa lolos tuh, sudah nggak bisa terbang. Kalau mungkin lah ya, pihak Singapura itu bisa bertanggung jawab, bisa lolos. Tapi kalau pihak Singapura sini, agen Singapura nggak bisa bertanggung jawab, kalian menanggung resikonya Mbak ya. Kalian tahu nggak kalau sampai hal ini terjadi, berurusan dengan polisi, bakalan kemana larinya? Di penjara Mbak ya. Jangan kalian pikir calling visa prosesnya memang cepat, langsung bekerja cepat. Jangan mikir cepatnya saja, pikirlah resikonya Mbak. Kalian loh di rumah ninggalin keluarga, kalian loh di rumah ninggalin orang tua. Memang kalian kan niatnya mengadu nasib, kepengen cari uang, tapi bukan seperti ini caranya ya. Mungkin kalian yang ada TikTok tuh ya, boleh dicari jalur calling visa yang sudah ditangkap. Itu ada di TikTok, itu berapa bulan yang lalu itu ada yang ditangkap. Ada 11 anak yang sudah diamankan
karena lewat jalur calling visa dan nggak bisa ditolong, ya, nggak ada yang menolong teman-teman. Di sini nggak ada yang menolong. Agen Singapura juga nggak mau menolong. Jadi ya terpaksalah masuk kemana Mbak Asih? Ya masuk ke penjara teman-teman. Kalau sudah masuk ke penjara, ya harus dijalanin, entah itu berapa bulan, entah itu berapa tahun, karena kan salah. Ya, jadi di sini buat teman-teman semuanya, entah kalian masih pemula, entah kalian sudah ex Singapura, lebih baik kalian masuk ke PT lewat jalur yang resmi, agar perjalanan kalian itu bisa lancar sampai di rumah majikan, kayak gitu loh teman-teman. Ya, pikirlah bahwasanya keluarga itu benar-benar mengharapkan kepergian kita itu untuk menjadi orang yang sukses, bukan malah ngasih beban sama pihak keluarga. Ya semuanya sih tergantung nasib juga, ya. Kalau nasibnya lagi apes, waktu ditanya di imigrasi kalian nggak pinter-pinter jawab, ya alamat. Terus apalagi kalian waktu ditanya itu sudah bingung kayak gitu, ya, terus akhirnya otomatis pihak imigrasi bakalan mulai curiga teman-teman. Kalau sudah curiga, kemana larinya? Kalian bakalan dimasukkan ke kantor. Nggak segampang yang kalian pikirkan. Kalau calling visa itu cepat, pasti diloloskan. Iya, kalau agen Singapura mau tanggung jawab. Tapi kalau agen Singapura nggak mau tanggung jawab Mbak, ya kalian sendiri yang harus menanggung resikonya. Jadi di sini jangan dianggap seperti masuk ke PT, terus langsung mulus berjalan, langsung naik pesawat kayak gitu. Bukan. Nanti akan ditanya ini itu waktu kalian berada di bandara. Ditanya, mana dokumen dari PT? Nah, kalau misalkan kalian nggak punya dokumen itu, alamat Mbak, ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, alangkah baiknya kalau menurut saran dari saya, pelan nggak apa-apa, yang penting selamat, ya. Masuklah ke PT, ikutin prosesnya, terus kalian di sana juga mendapatkan ilmu, mendapatkan pembekalan, nggak rugi, kalian bakalan pinter, ya. Nantinya setelah sampai di rumah majikan sudah tahu kok, semuanya ini sudah di training di PT, sudah diajarkan di PT. Tentang bahasa juga seperti itu. Di PT juga setiap hari kan selalu digembleng bahasa tuh Mbak, ya. Entah itu kalian disuruh untuk menghafalkan apalah kayak gitu. Pasti yang kita tinggal di PT waktu itu, ya, saya itu disuruh untuk hafalan, terus maju satu-satu, terus nanti masih dikasih PR tentang kata-kata yang panjang, kalimat panjang kayak gitu, disuruh untuk mengartikan, mentranslate ke dalam bahasa Indonesia, atau mungkin sebaliknya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Pasti di situ memang kita benar-benar digembleng agar kita bisa segera lancar dalam berbahasa Inggris. Seperti itu loh teman-teman, ya. Jadi di sini buat kalian semuanya, jangan sampai lah ya Mbak, ya, misalkan waktu pertama kali kalian kepengen kerja ke Singapura kok sudah milih jalur yang salah, ya nanti ya tanggung sendiri kalau ada resiko di tengah-tengah perjalanan. Di sini saya nggak nakut-nakutin Mbak, saya ngomong apa adanya. Misalkan ya kalian bisa kerja ke Singapura nih karena perantara dari teman atau perantara dari kenalan. Terus kenalan kalian tuh bilang seperti ini, proses lewat aku aja, tak bantuin, mau nggak? Potongan cuman 3 bulan, potongan cuman 4 bulan, nggak usah masuk PT, nah tak bantuin, oke, kayak gitu kan. Nggak taunya di tengah-tengah perjalanan, wah dapat masalah. Kalau dapat masalah, apakah teman kalian mau membantu? Pasti kabur Mbak, ya, karena ini adalah prosesnya gelap. Di sini kalian harus hati-hati, harus ngeh, harus paham, ya. Jangan sampai hal ini terjadi pada teman-teman yang masih pemula, ya. Di sini banyak sekali memang yang sudah ex tuh memang nggak pada takut, nggak ada yang takut, ya. Kadang direct hire, tanpa PT, tanpa agent, langsung dengan
majikan. Tapi kalau saya seperti itu teman-teman, saya jujur takut. Karena apa? Ya nanti takutnya itu apakah ini benar-benar kayak gitu apa enggak, kayak gitu loh. Ya, kalau saya sendiri, saya tuh lebih memilih untuk masuk ke PT. Setelah itu sampai di Singapura dijemput agent. Nah itu baru aman. Tapi kalau semuanya serba sendiri, nanti kalau kita ada masalah, siapa yang nanggung coba? Nggak akan ada yang membantu kita. Kita bakalan kebingungan sendiri, kita bakalan merasa kerepotan sendiri, dan semua itu bakalan menanggung masalah yang begitu besar pada keluarga kita, memberikan beban, Mbak. Kalau bisa di sini buat teman-teman semuanya, kalian kalau kepengen kerja ke Singapura, lewatlah jalur yang resmi, masuk ke PT, ikutin prosesnya, ikutin prosedurnya, ya seperti itulah Mbak ya, mencari titik keamanan untuk diri kita sendiri. Oke, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat, dan di sini nggak lupa juga saya selalu memberikan doa buat teman-teman semuanya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga kalian dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, semoga kalian merasa betah, merasa nyaman, ya, mendapatkan pekerjaan yang ringan. Amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.